Halo, pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai materi mata kuliah politik kebijakan publik. Ada dua materi besar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peran kebijakan pada negara demokrasi. Secara sederhana, kebijakan publik diartikan sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik sendiri merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintahan yang semuanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan mempunyai beberapa tujuan, salah satunya yaitu mengatur kehidupan bernegara, serta sebagai solusi dan penyelesaian terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik dalam sistem demokrasi harus mencerminkan partisipasi publik, konsistensi pada law enforcement yang bermuara pada keteraturan sosial dan berujung pada kesejahteraan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung nilai demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang demokratis berlandaskan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Untuk terlaksananya nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu yang pertama, lembaga yang bertanggung jawab, yang kedua yaitu suatu Dewan Perwakilan Rakyat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, yang ketiga yaitu suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, yang keempat yaitu pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat, dan yang terakhir yaitu sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Kebijakan publik pada era demokrasi adalah kebijakan yang dilandasi dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi rule of the law, menghargai, menghormati, serta menegakkan hak asasi manusia. Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan publik dapat diibaratkan sebagai sebuah kapal yang diciptakan untuk menjawab persoalan atau kebutuhan penggunanya. Kapal itu harus dirancang dalam spesifikasi dan mesin yang tepat meskipun tidak terlalu canggih. Pengemudi kapal bukan hanya harus mumpuni dan memiliki jam terbang yang cukup dalam mengemudikannya, tetapi juga harus didukung oleh awak kapal yang berpengalaman agar tercipta kerjasama yang produktif. Begitu juga dengan para penumpang kapal yang tidak boleh pasif dan harus mengawasi kapal agar sesuai dengan SOP. Hal ini menandakan bahwa kebijakan di negara demokratis berperan sebagai pengatur jalannya kehidupan bernegara dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu terkait dengan evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu evaluasi administratif yang berkenaan dengan sisi administratif anggaran, efisiensi biaya dari proses kebijakan dalam pemerintah. Yang kedua yaitu evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi yudisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu tentang pembangunan politik. Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat demokratis sehingga tercipta suatu ketertiban politik. Ada 5 tujuan pembangunan politik. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua pemerataan, yang ketiga demokrasi, yang keempat stabilisasi, dan yang kelima adalah otonomi nasional.